Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi konjugasi. Yang anggotanya ada saya, Delena Pita Dewanti Anggraini, Ade Amr Smayanti, Aisyah Nur Rahmawati, Nazila Jauharati Sifa, Vita Nuzuli, dan Zalfa Azhar. Reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi terjadi pada gugus hidroksil, karboksil, amino, nitrogen, heteroksiklik, dan tiol. Jika gugus ini tidak ada dalam molekul obat, maka pada reaksi fase 1 akan ditambahkan gugus-gugus tersebut dalam molekul obat. Pada umumnya, gugus pengkonjugasi merupakan suatu molekul endogen yang diaktifkan lebih dulu dalam bentuk koenzim sebelum ditransferkan ke gugus akseptor. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini disebut dengan transferase. Konjugasi dengan asam glukuronat atau glukuronidasi merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Hampir semua obat mengalami proses konjugasi ini. Oleh karena sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukuronat. 2. Tersedianya asam deglukuronat dalam jumlah yang cukup pada tubuh. Asam deglukuronat mengandung gugus karboksilat dan hidroksil, dapat mengikat substrat, membentuk B-glukuronida dan secara drastis meningkatkan kelarutan substrat dalam air. Pembentukan B-glukuronida tersebut melalui 2 tahap reaksi, yaitu 1. Sintesis asam uridin 5-difosfo D-glukuronat atau UDPGA, suatu koenzim aktif. 2. Pemindahan gugus glukuronil dari UDPGA ke substrat. Pemindahan ini dikatalisis oleh enzim mikrosom UDP glukuronil transferasi yang terdapat pada hati dan jaringan lain seperti ginjal, usus, kulit, paru, dan otak. Berikut reaksi pembentukan B-glukuronida. Konjugasi sulfat. Konjugasi dengan sulfat terutama terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol dan kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amil aromatik, dan senyawa N-hidroksi. Konjugasi sulfat pada umumnya untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik. Tidak seperti asam glukuronat, jumlah sulfat yang tersedia dalam tubuh agak terbatas dan terutama digunakan untuk konjugasi beberapa senyawa endogen seperti steroid, heparin, katekolamin, dan tiroksin. Proses konjugasi sulfat melalui 2 tahap, yaitu 1. Aktivasi sulfat anorganik menjadi koenzim 3, fosfat adenosin 5 fosfosulfat atau PAPS. 2. Pemindahan gugus sulfat dari PAPS ke substrat. Pemindahan ini dikatalisis oleh enzim sulfotransferase yang terutama terdapat di hati, ginjal, dan usus. Ini reaksi konjugasi sulfat. Konjugasi glutation. Glisin atau glutamin dapat berkonjugasi dengan substrat yang mengandung gugus asam karboksilat, terutama asam aromatik dan asam aryl alkil. Jumlah konjugat asam amino tersebut relatif kecil karena terbatasnya ketersediaan asam amino tubuh dan adanya kompetisi dengan proses glukuronidasi. Berbeda dengan asam glukuronat dan sulfat. Pada proses konjugasi ini, asam amino tidak diubah menjadi koenzim aktif. Substrat diaktifkan oleh ATP dan koenzim A membentuk senyawa antara kompleks. Hasil koenzim A yang segera menghasilasi glisin atau glutamin.
Reaksi ini dikatalisis oleh enzim khas yaitu glisin atau glutamin N-asil transferase. Proses pengaktifan dan asilasi ini terjadi di mitokondria, sel hati, dan ginjal. Konjugat asam amino bersifat polar, mudah larut dalam air, dan diekspresikan melalui ginjal dan empedu. Ini reaksi konjugasi glisin atau glutamin. Metabolit yang mengandung gugus karboksilat yang dihasilkan dari proses oksidasi atau hidrolisis obat juga mengalami konjugasi glisin. Contoh, bromfeniramin H1 histamin antagonis teroksidasi menghasilkan turunan asam propionat yang kemudian terkonjugasi dengan glisin. Konjugasi glutation memegang peranan penting pada proses detoksifikasi senyawa elektrofil reaktif. Senyawa elektrofil reaktif dapat menimbulkan toksisitas seperti kerusakan jaringan, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik karena membentuk ikatan kovalen dengan gugus-gugus nukleofil yang terdapat pada protein dan asam nukleat sel. Glutathione atau GSH adalah tripeptida atau Y-glutamyl cysteine glisin yang terdapat pada banyak jaringan, terutama di hati. GSH mengandung gugus nukleofil sulfhidryl atau SH yang dapat bereaksi dengan senyawa elektrofil reaktif, sehingga dapat melindungi jaringan sel yang penting. Gugus SH dari glutathione dapat bereaksi dengan senyawa yang kekurangan elektron, membentuk glutathione S substitusi, yaitu dimetabolisis lebih lanjut menjadi turunan asam merkapturat. Proses ini melibatkan pemecahan enzimatik dua asam amino dari glutathione S substitusi, yaitu glisin dan asam glutamat, dan dikatalisis oleh enzim glutathione S transferase yang terdapat pada sitoplasma hati dan ginjal. Contoh metilparation, suatu insektisida organofosfat mengalami detoksifikasi oleh glutathione melalui dua jalur. Jalur A melibatkan substitusi nukleofil alifatik membentuk S-metilglutathione. Jalur B melibatkan substitusi nukleofil aromatik membentuk S-para-nitrophenylglutathione. Berikut adalah gambar reaksi substitusi nukleofil glutathione dengan metilparation. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.